Nah, jadi cara untuk pengaturan supaya halaman kita yang sudah kita buat dari Elementor ya, yang berupa landing page, supaya bisa menjadi halaman awal, menjadi halaman utama dari website kita, maka caranya adalah kita masuk ke dalam menu setting ya, ke dalam menu setting. Kemudian ada reading di sana. Ada reading. Ya, pada bagian reading itu, nah itu pilihannya tuh. Jadi your homepage-nya itu, your homepage-nya mau dipakai apa? Kalau sekarang kan kita menggunakan front page tuh. Ya, front page betul, itu karena emang bawaannya kan itu. Jadi kalau misalnya itu mau kita rubah, tinggal kita ganti ini. Kita ganti pakai apa kemarin judulnya. Misalnya kemarin itu kita buat namanya misalnya saja landing page nih atau kelola sosial media itu ya. Jadi kita pilih sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Misalnya ini saya buat landing page, saya pakaikan. Kita lihat hasilnya nanti. Ya, setelah itu kita set. Jadi nanti intinya kita buat dulu halaman ya. Kita buat dulu halaman, ketika sudah kita buat halaman itu, set langsung di dalam pengaturan ya. Di dalam pengaturannya, kemudian di bagian static page-nya itu untuk dipakai di dalam homepage itu halaman yang mana. Artinya emang nanti perlu kita tandai ya, perlu kita tandai mana halaman-halaman yang memang mau kita buat sebagai, mau kita jadikan sebagai halaman awal. Homepage-nya. Betul. Bentar, kemarin itu saya gunakan yang mana ya, saya lupa. Yang saya buat. Tuh, ya saya juga lupa. Mana ya? Jadi perlu kita kasih nama, perlu kita kasih tanda. Karena di dalam pemilihan ini kan nggak ada tanda-tandanya, ini dibuat dari Elementor atau bukan kan nggak ada. Ya, tapi memang ketika kita akses dari laman, dari page itu kelihatan mana yang dibuat dari Elementor, mana yang bukan gitu ya. Nah, semacam ini misalnya nih, ini kan yang sudah saya buat belumnya. Nah, ini kan yang kemarin ya. Oke. Langsung di save aja. Ya, betul. Jadi dipilih dulu, kemudian di save. Mbak Iza bisa masuk nggak ya? Ini maksudnya. Dia masuk nggak Pak? Koneksinya masuk, cuman kayaknya koneksinya nggak bagus ya. Itu punya dia koneksinya. Ya, kayaknya koneksinya sedang tidak bagus. Itu nge-lag kayaknya dia. Ya, makanya saya selalu ingat yang record biar nanti kalau apa-apa kan dia bisa. Iya. Oke. Nah. Oh ya, udah Pak. Ya. Jadi intinya itu memang harus kita siapkan. Kalau yang tadi yang front page itu yang sebelum kita rubah itu Pak. Maksudnya kita mau edit dia itu bisa nggak dieditnya di Elementornya? Beda karena itu berbeda ini Mas, berbeda buildernya ya. Jadi dulu pada saat membuat dia bukan menggunakan Elementor. Jadi tidak bisa. Kecuali kalau dulu dia buatnya memang sama pakai Elementor juga, kita bisa ngedit di sini. Tapi karena emang dia dasarnya bukan berbasis Elementor, ya tidak bisa kita edit. Oke. Oke, ini ya.
Oh iya, Mbak Iza bisa mengikuti, cuman memang kayaknya koneksi Mbak Iza ini yang lagi error ya. Cuman Mbak Iza bisa mengikuti nih, bisa mengikuti tampilannya sudah berubah. Oke, nah kemudian kita akan membuat layout baru nih. Ini kan kemarin yang sudah ya, ini untuk tampilan-tampilan seperti ini sudah bisa ya. Ya, Kalau yang ini bagaimana nih, yang bagian bawahnya? Mas Nobat sudah belum? yang Yang mana? harga, oh sudah ya. Oke, jadi sudah aman. Nah, oke, Ya, sekarang kita bahas satu layout baru lagi. Ya, kita bahas layout baru lagi. Layoutnya saya akan mencontohkan yang ini nih. Halaman utama dari e-kursus ini ya. Nah, jadi tampilan yang ini. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, kalau kita lihat dari tampilan ini, sebenarnya kita bisa membuat ini dengan menggunakan 3 section saja. Ya, yang halaman ekursus.menarakom.com itu sebenarnya cukup dengan 3 section. Cuman di sini ternyata malah menjadi 4 section. Tapi sebenarnya cukup 3 ya. Nanti kita rubah menjadi 3 section saja. Nah, jadi yang pertama, section pertama itu mulai dari judulnya, mulai dari logonya ya. Mulai dari logo, kemudian icon-icon ini ya, kemudian dilanjutkan dengan teks. Teks ini satu section, satu kolom juga sama dia, jadi nggak pengaruh. Kemudian section kedua itu adalah untuk program kelas yang ini ya. Kemudian section terakhir, section ketiga adalah ininya. Jadi bagian footer. Nah, jadi seperti biasa berarti kita membuat kembali satu halaman baru ya dari Elementor. Caranya silahkan masuk ke dashboard dulu. Oke, masuk ke dashboard dulu. Kemudian kita masuk ke Elementor. Silakan pilih Elementor. Kemudian kita pilih Create New Page. Create New Page. Oke, kemudian kita ganti dulu judulnya ya. Jadi Elementor 356 ini. Berarti caranya masuk ke pengaturan ya. Ada di bagian pojok kiri bawah. Nah, kemudian silahkan diganti namanya itu. Titelnya. Silahkan dikasih nama. Misalnya saya buat home. Kursus misalnya. Untuk penamaannya bebas ya, silahkan dibuat.
Kalau di sini saya gunakan home e-kursus. Baik. Kemudian page layout. Page layout silahkan dipilih Elementor Canvas. Nah, sehingga dia ngeblank ya, warnanya putih saja. Jadi tidak ada isinya. Ya, kemudian silahkan dipublish dulu. Oke. Jadi setelah kita publish ini berarti dia sudah tampil ya, sudah tampil di website kita. Nah, sekarang tinggal kita setting ya, tinggal kita setting layoutnya. Nah, kalau mengacu kepada ini, yang pertama kita buatkan dulu section baru. Kita pilih tanda plus di situ. Ya. Kemudian kita klik new section, yang section 1 ini saja, yang pertama. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam untuk membuat logonya ini. Nah, karena dia logonya di tengah-tengah, ya, karena logonya di tengah-tengah berarti kita perlu membuat kolom ya, membuat 3 kolom supaya logonya di tengah-tengah. Jadi kita masuk ke elemen, berarti yang ini, bagian kotak-kotak 9 itu. Kita masuk ke basic, kita pilih inner section. Oke. Nah, di situ kita pilih, kita buat ini menjadi 3 kolom. Berarti kita perlu menambahkan ya. Jadi dengan cara seperti biasa, klik kanan pada bagian section ini. Di edit kolom ini, klik kanan, kita pilih add new column. Nah, silahkan sekarang masukkan logonya dulu. Berarti masuk ke dalam basic ya. Kemudian kita pilih image. Masukkan ke kolom yang tengah. Nah, silahkan diganti logonya dulu. Tentukan logonya yang mau dipakai. Nah, misalnya saya gunakan logonya, saya upload dulu deh. Ya, saya masukkan logonya di situ. Oke, kemudian ukurannya sesuaikan ya, ukurannya yang kecil-kecil aja, misalnya 150. Gitu. Atau yang lain, bentar, tak cari logo saya dulu.
Iya, Mbak Iza ini kesulitan koneksi kayaknya itu. Itu keluar lagi, masuk lagi nih. Hujan Bu Mas, sana Mas. Halo, Nah, di sana hujan enggak? halo. Enggak, Pak. Di Enggak. sini yang di tempat saya enggak. Enggak tahu kalau di tempat Izang kurang tahu. Di punya Izang jaringannya masih jelek ya, Pak. Iya, ini keluar tadi, ini masuk lagi udah. Halo Mbak Iza. Oh, ya headsetnya jangan digigit-gigit. Kayak nggak tahu nih. Koneksinya aman ya sekarang ya? Ya, sekarang sudah aman sih. Oke. Ya. Tadi bisa mengikuti ya? Suara terdengar ya? Ini saya baru masuk di mau edit itu loh, Elementor 373 Oh iya. yang paling di atas Suami. Ya, diganti dulu. Jadi nanti Itu ada di bagian settingnya itu mana? setting itu di bagian pojok kiri bawah, Mbak. Oh, baik. Pojok Udah ada. kiri bawah. Ada? Oke, ada. Nah, pilih yang Elementor ya. Elementor Canvas namanya. Yuk. Oke. Nah, jadi kita buatkan section baru ya. Buat section baru di situ. Ya. Buat section baru yang satu ya. Kemudian tambahkan kolom. Berarti Mbak Iza nanti masuk ke dalam basic ya. Edit kolom itu. Basic, kemudian Edit kolom, klik kanan, section, add ya. new tuh. Oke, gitu. Ya. Jadikan 3 kolom ya. 3 kolom, kemudian kolom tengahnya masukkan logo. Bebas logonya mau logo apa saja. Saya gunakan logo ini. Nah, nanti kalau misalnya logonya ini ternyata terlalu besar, ini kan saya gunakan 150 nih. Misalnya saya pengen, yang kecil aja deh. Bisa kita custom ini. Bisa kita custom misalnya menjadi 100 kali 100, itu juga bisa. Ya. Ini masih memungkinkan. Yang terpenting adalah formatnya ya. Jadi kalau gambar ini berupa gambar square, artinya lebar dan tingginya itu sama, maka perkalian ininya pun, perkalian pixel di dalam customize-nya itu pun juga harus menyesuaikan. Jadi kalau 100 ya kali 100, kalau 75 ya kali 75. Oke, kemudian ke bagian bawahnya lagi. Nah, bagian bawahnya lagi, nah ini kan ada berapa kolom ini? Ada 4 ya. Ada 4 kolom. Nah, tetapi masalahnya sekarang adalah ini itu ternyata logo-logonya itu hanya fokus di tengah-tengah. Dia logonya hanya fokus di tengah. Nah, sehingga kita itu harus membuat objek ini supaya berada di tengah-tengah. Itu berarti kita perlu membuat beberapa kolom tuh, di samping kanan kirinya harus kita kosongkan. Jadi berarti kita perlu membuat 6 ya, membuat 6 kolom, tapi yang kita pakai hanya 4 ya. Jadi caranya silahkan dibuat lagi, buat intersection lagi ya, berarti intersection lagi, kita pilih yang intersection yang ini. Kita taruh di bagian bawahnya. Nah, di situ. Kemudian itu kita buat sebanyak 6 ya, berarti ini klik kanan, add
new column, kemudian klik kanan lagi add new column sampai sebanyak 6. 6. Ya, sebanyak 6. Boleh juga duplikat, boleh, sama aja. Jadi kalau intinya yang kita sorot itu adalah kolomnya, bagian kolomnya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian kita buat ininya, kita buat objeknya di sini, berarti kita memasukkan sebuah icon ya. Kita masukkan icon, berarti masuk lagi ke dalam icon itu ada di mana? Basic juga atau di general ya? Icon ya, di basic ya. Icon masukkan ke sana, masukkan ke kolom kedua. Nah, ikannya masukkan kolom kedua, kemudian kita pilih ikonnya yang home berarti ya. Kita gantikan home. Oke, kemudian kita tambahkan lagi teksnya. Jadi kita masukkan teks di sana. Masukkan teks, berarti masuk lagi dari basic. Kemudian kita pilih heading. Ya, masukkan ke situ. Yang tadi ikonnya di mana, Pak? Pro ya? Di basic, pro atau general? Di basic juga. Di basic. Di basic. Jadi ada di basic juga. Ya. Kemudian yang ini tinggal kita kasih namanya ya. Jadi tulisannya berarti kan home. Jadi itu boleh menggunakan heading, boleh juga mempergunakan text editor ya. Intinya kalau text editor itu kan dia berupa paragraf. Tapi kalau heading dia hanya berupa judul saja. Nah, ini kita gunakan heading saja. Misalnya home. Nah, tetapi kan ini ukurannya kecil ya, toh? Ukurannya dia kecil. Home. Jadi size-nya itu silahkan gunakan yang small aja misalnya. Small. Ya. Kemudian taruh di tengah-tengah. Ya. Kemudian posisinya kita naikkan ke atas.
Berarti masuk ke bagian advance ya. Masuk di advance. Kemudian marginnya ini kita naikkan. Berarti yang top marginnya itu pastikan yang linknya ini matikan dulu. Ya, berarti di situ kita turunkan nilainya pakai nilai minus. Nah, sehingga dia akan naik begitu. Kita gunakan nilainya misalnya 20 sajalah. Minus 20 ya. Ya. Oke. Nah, itu kan sudah jadi tuh yang ini. Nah, bagaimana dengan yang kanan-kanannya ini? Nah, itu kan kita pengennya yang kanan-kanan itu dia mempergunakan ukuran yang sama, formatnya seperti ini. Gitu ya. Jadi logonya coba logonya dibuat lebih ini deh, lebih kecil deh. Logonya ini ikonnya coba dibuat ukurannya pakai berapa ya? Size-nya coba pakai size 25. 25 terlalu kecil ya. Iya, dan ini kayaknya terlalu kecil. Atau berapa tuh? 40 deh ya, biar sama nanti. Kita buatkan size-nya 40 untuk yang icon. Nah, untuk yang kolom yang lain supaya nanti formatnya sama, ini kita duplikat ya. Kita duplikat kolomnya aja langsung begini. Klik kanan, duplikat. Sehingga kan isinya sama tuh. Iya. Ya, toh? Duplikat sebanyak 4, berarti nanti yang lainnya yang kanan yang tadi sudah terlanjur kita buat nanti kita buang aja. Nanti kita hapus aja. Seberapa banyak ya, Pak? 4, buat 4. Oke. Nah, berarti yang kanan-kanan ini yang nggak kepakai di delete aja ya. Ya. Jangan lupa diupdate ya supaya tersimpan. Ya. Oke, baru kemudian kita ganti ini kalau sudah jadi begini. Oke, kita ganti simbol yang kedua, icon yang kedua itu yang ini. Icon yang kedua silahkan diganti. Iconnya saya lupa nama iconnya.
akan gunakan icon yang sekiranya cocok ya. Tapi saya pengen menggunakan icon yang itu tadi. Icon itu namanya apa ya pada saya? Nah, saya buka tadi. Ketemu nggak simbolnya? Ikonnya apa? Ikonnya itu apa ya? Enggak ketemu ya? Iya nih. Kita lihat dulu di saya.